Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Anastasia Tabadu, NIM A11200071. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. A. Hakikat dan sifat manusia. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar, dengan akal serta nuraninya, memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, memanfaatkan akal budi dengan rasa ingin tahu, berkembang pula lah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana, kemudian mengapa. Ketiga, perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Begitu pula sifat ingin tahu manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Perkembangan fisik manusia. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks. Kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat. Ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan ketujuh, bergerak. B. Sejarah pengetahuan manusia. Yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Pada tahap ini, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab dari berbagai hal dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Pada tahap ini, orang-orang mempunyai anggapan bahwa setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan gaib lainnya. Kedua, tahap filsafat atau abstrak. Merupakan tahap di mana manusia mencari sebab utama dan tujuan akhir tanpa menyadarkan diri terhadap kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, tetapi pada akalnya sendiri atau dengan logikanya. Segala hal dimaknai secara logis dan dogma. Agama pun ditinggalkan. Mulai saat ini kemampuan akal budi mulai dikembangkan. Ketiga, tahap positif atau ilmiah real. Pada tahap ini manusia tidak memiliki berpikir secara a priori, tetapi harus dilandasi dengan observasi yang ketat dan teliti. Kalau sebelumnya manusia hanya meyakini akan kebenaran sesuatu secara konsep, maka pada tahap ini diperlukan penelitian untuk membuktikannya secara nyata, atau bukan hanya perkiraan dan perhitungan semata. Kemudian C. Perkembangan pengetahuan manusia. Yang pertama, zaman purba. Alat dari batu, masa bercocok tanam, dan berternak merupakan pengalaman dan kemampuan untuk mengerti alam sekitar. Pengetahuan yang diperoleh sampai zaman Babilonia. Kedua, zaman Yunani. Terhadap beberapa pakar yang penemuannya yang sangat berpengaruh pada saat ini. Pakar tersebut salah satunya adalah Thales, menyatakan bahwa bintang mengeluarkan sinar, bulan memantulkan cahaya matahari. Ketiga, zaman pertengahan. Dikembangkan metode eksperimen menyangkut bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Penulisan bilangan Arab dan desimal memunculkan ilmu aljabar. Keempat, zaman modern. Banyak penemuan yang mengubah pola pikir yang dibantu dengan alat yang lebih baik, seperti perubahan yang radikal, geosentrisme ke heliosentrisme, dan didukung oleh Galileo dan sebagainya. Ini dianggap sebagai titik awal ilmu pengetahuan modern dan mengubah cara berpikir yang lebih maju. Materi kedua yaitu tentang struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Proses pembentukan lapisan bumi. Proses pembentukan terbagi menjadi 3, antara lain, yang pertama, tahap saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Kedua,
proses diferensiasi atau pemilihan saat material yang berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan. Ketiga, proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan. Selanjutnya, struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi, merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Kedua, mantel bumi terdiri dari material yang berfasa cair seiring pula disebut sebagai lapisan astenosfer. Selain itu, mantel bumi sering disebut dengan selubung bumi, yang mana merupakan bagian terbesar dari bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan bumi. Ketiga, inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak bumi, sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Selanjutnya, teori pembentukan benua dan samudra. Teori konstruksi dikemukakan oleh James Dwight Dana dan Elie de Bauman, seorang ahli geografi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan karena adanya konduksi panas. Hal ini menyebabkan adanya proses pengerutan pada permukaan bumi. Bagian yang menonjol menjadi daratan serta yang berbentuk lekukan terisi oleh air dan menjadi lautan. Selanjutnya, teori Laurasia atau Gondwana dikemukakan oleh Edward Swiss. Ia menyatakan bahwa awal mula terbentuknya benua karena terdapat dua benua di kutub. Benua tersebut adalah benua Laurasia yang berada di kutub utara serta benua Gondwana yang berada di kutub selatan. Dua benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator. Hingga akhirnya Gondwana terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika, serta Australia. Sedangkan Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Teori pergeseran benua. Ia dipelopori oleh Alfred Lothar Wegener. Ia menyatakan bahwa pada benua mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Pengaruh dari rotasi bumi akhirnya menyebabkan Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua yang sekarang ada, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, serta Australia. Selanjutnya, teori pemekaran samudra dikemukakan oleh Harry Hamnon Hess. Ini didasari dari hasil pemotretan satelit di dasar laut serta ekspedisi selam samudra. Melalui teori ini, Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Selanjutnya, proses terbentuknya samudra dan benua. Dahulu bumi kita hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Benua tersebut pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia di bagian utara serta Gondwana di sebelah selatan. Bagian barat benua Laurasia yang bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana, membentuk benua Amerika Utara. Kemudian wilayah Eurasia menjadi benua Eropa. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat, membentuk benua Amerika Selatan. Benua Gondwana yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Kemudian pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu benua Antartika yang terbentuk dari perpecahan benua yang mengapung ke arah selatan dan benua Australia yang terbentuk dari pecahan yang bergerak ke arah timur.
Jenis-jenis benua. Yang pertama, benua Asia, merupakan benua terbesar dengan beberapa wilayah termasuk Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara. Secara astronomis, benua Asia terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kedua, benua Afrika memiliki luas yang cukup besar. Benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yakni Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Utara. Secara astronomis, benua ini terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 520 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 340 derajat lintang selatan. Ketiga, benua Eropa memiliki bentuk persegi. Benua ini terdiri dari 4 kawasan, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 900 derajat bujur barat sampai 600 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang selatan. Keempat, benua Australia. Benua dengan luas sekitar 8.945.000 km persegi ini hanya ditempati oleh satu negara saja, yaitu Australia. Australia sendiri meliputi New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Secara astronomis, benua ini terletak pada 1130 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur barat dan 100 derajat lintang selatan sampai 430 derajat lintang utara. Kemudian jenis-jenis samudra. Di antaranya yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantis, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Diucapkan terima kasih.